Shalom dan Horas, saudara-saudaraku. Kita bertemu kembali dengan saya, Pendeta Nixon Siburian, dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Baiklah saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan masih Engkau berikan kami napas kehidupan. Kami bersyukur Tuhan Engkau masih menyertai kami hingga pada saat ini. Dalam rasa syukur kami Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami mampu mendengarkan serta melakukan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, saya ambil dari Almanak HKBP yang tertulis dalam Meleakhi 3 ayat 17. Firman Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tentunya kita mempunyai alasan bagaimana kita menyayangi atau menjadikan seseorang menjadi kesayangan kita. Kemungkinan itu sudah secara umum. Mengapa seseorang itu menjadi orang yang kita sayangi, orang yang menjadi kesayangan. Tentunya di tengah-tengah keluarga pun demikian. Mungkin kita mempunyai anak kesayangan. Kita mempunyai putri kesayangan, putra kesayangan. Tapi tentunya ada satu hal yang melatar belakangi dan membuat kita. Kemungkinan sekali bisa kita katakan dia menjadi kesayanganku karena dia baik. Dia menjadi kesayanganku karena dia pintar mengambil hati. Dia menjadi kesayanganku karena memang dia adalah yang terbaik dalam kehidupanku. Begitu. Itu mungkin yang mendasari kita dengan firman Tuhan. Tentunya apa yang dibutuhkan dia menjadi orang yang kesayangan, kita akan berusaha untuk memenuhi apa yang dibutuhkan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa bangsa Israel adalah menjadi kesayangan Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan atau bangsa kesayangan Tuhan. Namun di satu sisi, menjadi kesayangan Tuhan harus mempunyai satu connecting yang sangat luar biasa. Bangsa Israel harus mampu merasakan bagaimana mereka menjadi bangsa kesayangan. Bagaimana mereka menjadi bangsa pilihan. Tentunya bisa kita katakan ketika mereka menjadi bangsa pilihan adalah mempunyai satu tanggung jawab yang berat. Satu mempunyai suatu kewajiban yang sangat berat. Bukan berarti kita bermanja-manja dengan sepuasnya. Sehingga bisa kita katakan berbeda halnya ketika kita menyayangi seseorang dan membuat itu menjadi kesayangan kita. Bisa saja kita salah mengarahkan dia. Dia akan kita bebaskan sebebas-bebasnya. Kita akan memanjakan dia dengan segala kelengkapan dan keperluannya. Karena memang ada sesuatu hal yang mengikat, yang memikat hati kita. Sehingga kita mempunyai anak kesayangan atau orang kesayangan. Saudara-saudara yang terkasih, tentunya justru berbeda dengan bagaimana dengan kesayangan Tuhan. Kesayangan Tuhan menjadi pilihan Tuhan. Tentunya dalam hubungan Tuhan dengan orang-orang yang percaya, orang-orang yang dipilih itu, maka harus mampu manusia sebagai bangsa mampu merasakan dan mampu menyadari, sekalipun manusia itu tidak mengerti mengapa Allah memilih manusia itu menjadi kesayangan.
Demikian halnya dengan bangsa Israel. Kalau ditanya dengan bangsa Israel, kenapa bangsa Israel menjadi bangsa kesayangan Allah? Kita bisa katakan itu bukan karena kebaikan bangsa Israel. Bukan itu semata-mata oleh karena jasa dan perbuatan bangsa Israel. Tetapi kita harus berani katakan itu adalah misteri dari Allah. Allah sendiri yang memilih bangsa itu menjadi bangsa kesayangan. Itu adalah rahasia Allah yang tidak terungkap dalam kehidupannya. Demikian halnya saudara-saudara yang terkasih. Kita harus mampu merasakan bahwa setiap orang Kristen yang sudah dipilih oleh Allah adalah bangsa atau orang kesayangan Allah. Dan tentunya ini merupakan satu kebanggaan bagi kehidupan kita. Di mana Allah memilih kita sebagai orang, sebagai pengikut Dia. Di mana Allah berani menyatakan kita adalah orang-orang kesayangan Dia, orang-orang pilihan. Menjadi pertanyaan dalam hidupku, kenapa saya dipilih Allah menjadi bangsa kesayangannya? Kenapa Allah memilih saya menjadi pengikutnya? Tentu ini merupakan satu pergumulan yang berat dalam kehidupan kita. Tetapi alasan yang pasti adalah Allah sendiri yang mengetahuinya. Namun kita harus mampu menyadarinya bahwa kita adalah bangsa pilihan Allah. Dan kita harus membuat bahwa bangsa pilihan Allah, orang pilihan Allah, harus mampu kita merasakan bahwa itu merupakan satu tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan nantinya. Harus kita pertanggungjawabkan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah membuat satu janji bahwa Dia akan mengasihi kita. Dia akan menyayangi kita. Tinggal bagaimana kita merespon kasih sayang Tuhan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, hal ini mengajarkan kita ketika Allah menyatakan bahwa kita menjadi orang yang disayangi. Ketika kita ini adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan berarti kita harus bermanja-manja. Bukan kita harus mempunyai kebebasan yang sebebas-bebasnya. Tetapi mari kita saling menghargai sebagai pilihan Allah, sebagai kesayangan Allah. Maka dalam hidup yang mengakui kesayangan Allah, milik Allah, maka itu merupakan suatu tanggung jawab yang berat. Bagaimana mempertanggungjawabkan kehidupan kita ini sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih, tentunya orang-orang yang dipilih Allah maka harus bertanggung jawab kepada Allah sendiri. Orang-orang yang dipilih oleh Allah harus mampu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah sendiri. Maka baiklah sebagai orang-orang pilihan Allah, mari kita perkenalkan ke dalam dunia ini, dalam dunia yang kita diami ini, bahwa kita adalah pilihan Allah. Tentunya menjadi orang-orang pilihan Allah tidak akan mempermalukan Allah, tidak akan mengecewakan Allah, tidak akan berbuat kejahatan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, tentunya orang-orang yang dipilih Allah harus bertanggung jawab melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri sebagai yang memilih, sebagai pemiliknya, dan harus mampu kita menghindari apa yang menjadi larangannya. Tentunya sebagai orang pilihan Allah, maka kita harus bertanggung jawab menyenangkan hati Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, maka tugas yang sangat berat dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita menyadarinya bahwa kita ini adalah milik Allah. Tentunya apa yang harus kita perlakukan, apa yang harus kita siapkan, dan apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang terkasih, maka dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kebanggaan tersendiri di dalam pilihan Allah. Namun kebanggaan itu justru tidak akan bisa disombongkan, tetapi akan membuat kita kerendahan hati. Salah satu ciri khas orang Kristen adalah rendah hati dan penuh kasih. Karena cinta kerendahan itu dan cinta kasih itu adalah bersumber oleh karena kasih karunia Allah yang sudah menyertai kita senantiasa. Dan kasih karunia itu kita bagi-bagi, kita serahkan, dan kita berikan kepada orang lain. Sehingga kita menjadi
Orang-orang yang mampu hidup dalam rendah hati, mampu di dalam hidup yang penuh dengan kasih sayang. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan saat ini. Kami merasakan kasih setia Tuhan. Kami merasakan betapa besarnya kasih Tuhan. Sehingga kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kami ini adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang kesayangan Tuhan. Maka jadikan kami menjadi orang yang bertanggung jawab. Pilihan dan kesayangan Tuhan merupakan tanggung jawab bagi kehidupan kami. Dan kami ingin mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Maka bukanlah kesombongan, tetapi akan membuat kami rendah hati. Bapa di surga, kami tidak akan bisa melakukan ini tanpa kuat kuasa Allah. Tapi biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami, menguatkan kami, agar kami mampu melakukan segala pekerjaan kami sesuai dengan kehendak Tuhan dan akan menyenangkan hati Tuhan. Aktivitas kami satu hari ini Tuhan berkati agar menjadi sukacita bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin.